Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah Subhanahu wa taala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah atas semua nikmat Allah dari makanan, minuman, air, oksigen, kendaraan, tempat tinggal dan segala macam hal yang selama ini sudah kita nikmati. Dan pastikan nikmat-nikmat tersebut tidak akan pernah berhenti. Nabi SAW mengatakan bahwasanya sungguhnya rezeki seseorang itu akan mengejarnya sebagaimana ajal mengejarnya. Maka tugas kita adalah menikmati yang halal dan thayyibah, yang dihalalkan dan dibolehkan serta juga berkualitas, dan kita syukuri. Alhamdulillah atas semua nikmat itu. Kita akan melanjutkan, Bapak Ibu sekalian, materi bedah buku kita, Riyadhus Shalihin yang tulis oleh Imam Nawawi rahimahullah. Dan kita masih di bab 212, masalah bab qiyam atau keutamaan qiyamul lail. Dan sudah beberapa hadis kita baca pada pertemuan yang lalu, bermula dari 3 buah ayat Al-Quran tentang perintah untuk sholat malam, yaitu surah Al-Isra ayat 79, surah Sajadah ayat 16, dan juga surah Adz-Dzariyat ayat 17. Dan ini semua menyebutkan tentang motivasi dari Allah Subhanahu wa taala terhadap hambanya yang beriman di malam hari meluangkan waktu untuk sujud dan ruku serta bermunajat kepadanya. Dan kita sudah membahas hadis nomor 1167, 1168, 1169, 1170 sampai 1173. Jadi ada beberapa hadis yang sudah kita bahas, di mana semua itu menyebutkan tentang masalah pentingnya seseorang untuk bangun dan sholat malam. Dan hadis terakhir yang kita bahas adalah hadis nomor 1173, akan saya ingatkan kembali. Hadis itu ada di halaman 736 dari buku kita, berbunyi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya'khidu syaitanu ala kafilati ra'si ahadikum idza huwa nama thalatha uqat. يضرب على كل عقدة عليك ليل طويل فارقد فإن استيقظ فذكر الله تعالى إن حلت عقدة فإن توضأ إن حلت عقدة فإن صلى إن حلت عقدة كلها فأصبح نشيطا طيب النفس وإلا أصبح خبيث النفس كسلان." Kata Nabi SAW, syaitan akan membuat 3 simpul di tengkuk salah seorang di antara kalian manakala dia tidur. Lalu syaitan memukul setiap simpul itu sambil mengatakan, malammu masih panjang, maka tidurlah. Bila dia bangun, lalu dia berzikir kepada Allah Ta'ala, maka salah satu simpul itu akan terbuka. Bila dia berwudu, maka satu simpul terbuka lagi. Dan bila dia sholat, maka terbukalah semua simpul tersebut. Hadiahnya, kalau kita berzikir pada saat bangun, kita wudu, lalu kita sholat, maka pagi harinya dia akan merasa sangat semangat dan senang. Ya, dan kita sudah terjemahkan secara letterlet makna daripada nasyiton thayyiban nafs. Nasyid artinya sangat semangat, rajin. Kemudian thayyiban nafs, lapang dada, hidupnya tenang. Ya. Jadi walaupun kita kurang tidur di malam hari, tapi kalau kita memang meluangkan waktu untuk bangun dan melakukan sunnah-sunnah ini, kita berzikir pada saat bangun tidur, kemudian kita juga berwudu lalu kita sholat, maka secara otomatis kita akan mendapatkan oleh-oleh ini, hadiah ini. Pasti di pagi harinya kita akan sangat semangat. Ya, kita juga akan punya ide yang cukup banyak. Kita juga akan jauh dari segala macam mara bahaya, karena memang yang dimaksud juga dengan nasyitan thayyiban nafs ini adalah dia semangat, dia jauh dari segala macam gangguan, ya, segala macam mudah buat dia. Kalau dia tidak lakukan itu, tidur kebablasan, bangun tidak zikir, tidak wudu, tidak sholat tepat waktu, dimulai dari sholat malamnya, kemudian sholat subuhnya, maka Nabi mengatakan, maka asbaha khabithan nafsi kaslan. Jiwanya akan suntuk, sumpek, ya, sedih. Ya, dia merasa ada kayak sempit dadahnya, dan juga akan sangat malas. Ini sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu panjang lebar tentang hikmah-hikmah dan ilmu yang bisa diambil dari hadis yang mulia ini. Kita akan masuk sekarang hadis nomor 1174. Dan ini hadis pertama kita bahas pada kesempatan ini.
Berbunyi dari Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW bersabda, "Ayuhan nas, abshus salam wa at'imut ta'am wa sallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam." Wahai orang-orang, wahai sekalian manusia, seringlah atau selalulah tebarkan salam. Kemudian berilah makan. Kemudian sholatlah saat orang-orang sedang tidur. Niscaya kalian akan masuk surga dengan selamat. Diriwayatkan oleh Tirmidzi dan beliau berkata hadits ini adalah hasan sahih. Hadits ini teman-teman sekalian adalah termasuk hadits pertama yang disebutkan oleh Nabi SAW pada saat beliau tiba di Madinah. Berarti menandakan memang hadits ini adalah termasuk hadits yang pertama yang disebutkan di awal hijrah. Dan kita tahu fase Mekah itu belum banyak berlaku hukum-hukum syariat. Makanya ayat-ayat Makkiyah yang turun di Mekah itu cenderung kepada kisah umat-umat sebelum kita, tentang surga dan neraka, tentang tauhid kepada Allah SWT, karena masih penanaman pondasi keimanan. 13 tahun di Mekah itu dikenal ayat-ayat yang turun namanya ayat-ayat Makkiyah. Begitu juga dengan penyampaian hadis-hadis Nabi SAW. Belum ada perintah puasa, belum ada perintah jihad, belum ada perintah zakat. Ya. Sholat saja Isra Mi'raj terjadi di tahun ke-11 dari masa kenabian. Artinya setelah 10 tahun berjalan dakwah di Mekah, baru proses Isra Mi'raj perintah sholat 5 waktu itu di tahun ke-11-nya baru diperintahkan. Nah begitu juga dengan hadis-hadis Nabi SAW tentunya berbicara tentang umumnya masalah tauhid. Tapi di Madinah maka sudah mulai ayat-ayat Al-Quran yang turun di Madinah dikenal dengan ayat-ayat Madaniyah selama 10 tahun. Ini isinya hukum-hukum. Mulai disyariatkannya puasa Ramadan di tahun 2 Hijriah. Bahkan jumlah sholat berubah itu di fase Madinah. Tadinya di Isra Mi'raj itu sholat masing-masing 2 rakaat. Subuh 2, duhur 2, asar 2, maghrib 2, isya 2. Nanti fase Madinah baru berubah hukumnya. Subuh tetap, tapi duhur, asar, dan isya ditambah 2 rakaat dan maghrib ditambah 1 rakaat. Adanya perintah jihad, adanya perintah zakat, adanya perintah haji dan umrah. Semua itu terjadi di fase Madinah. Nah berarti menandakan hadits ini kena disebutkan di Madinah dan awal sekali Nabi sebutkan hadits. Karena Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu perawi hadits ini, dia salah seorang yang masuk Islam di awal-awal ya, dan dia langsung menyampaikan yang pertama Nabi sampaikan waktu manusia mengurumuni beliau sebelum beliau membangun Masjid Kuba, penyampaian tentang hadits ini. Jadi menandakan hadits ini punya kedudukan yang sangat tinggi. Bergabung di dalamnya antara ibadah kepada Allah dan muamalah yang baik dengan manusia. Ini kurang lebih gambaran tentang kronologis hadits ini. Kita akan masuk faedah pertama dari hadits. Yang pertama adalah adanya perintah dari Nabi SAW untuk masuk dalam surga menebarkan salam. Afshus salam, sebarkan. Jadi bukan hanya sekedar diucapkan biasa saja atau hanya kepada orang yang dikenal saja. Tetapi dia harus disebar luaskan. Baik dalam bentuk lisan atau tulisan. Sama. Ya. Berarti di sini apa yang dilarang untuk mengucapkan zikrullah di WC, di kloset WC itu, diantaranya adalah mengucapkan salam dan menjawab salam tidak boleh juga dalam bentuk tulisan. Seperti orang lagi bawa handphone ke kamar mandi, kemudian dia jawab WA-nya temannya misalnya, lalu dia membalas salam tulisan, ini tidak boleh. Karena tulisan sama lisan hukumnya sama. Kalau orang salam ini, kalau ada orang ucapin misalnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, misal contoh, dan kita tidak sempat menjawabnya. Sebagai contoh misalnya kita tersibukkan. Dan orang itu lewat di depan kita, mengucapin salam dan tidak sempat kita jawab. Ini kalau contoh kasus terjadi. Kemudian kita baru teringat, oh tadi supaya si fulan ini atau fulana salam dengan saya. Dan kita kebetulan punya nomor teleponnya, lalu kita jawab di WA, kita mengatakan, maaf tadi saya belum jawab salamnya ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita jawab dalam bentuk tulisan, itu sudah sah. Walaupun dia mengucapkan dengan lisan, kita jawab dengan tulisan, karena kurang lebih hukumnya sama. Lisan dengan lisan boleh, lisan dengan tulisan boleh, tulisan dengan lisan juga boleh. Sebagai contoh misalnya orang kirim WA ke Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, lalu tanya apalah hajat dia. Lalu Anda langsung jawab hajat dia, tanpa menjawab salam tulisan, tapi Anda sudah jawab dengan lisan. Anda bilang Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, baiklah saya akan datang sebentar. Tapi Waalaikumsalam kita tidak tulis, sudah sah, karena memang dasarnya kita sudah jawab melalui lisan. Ya. Makanya ini perlu digarisbawahi. Dan pengucapan salam, sudah sering kita ingatkan di kelas kita ini doa yang sangat mulia.
termasuk yang dicemburui oleh orang-orang Yahudi dari kaum muslimin adalah ucapan salamnya. Ucapan salamnya gitu ya. Makanya mereka sangat berharap kalau mereka berhadapan dengan Nabi, mereka ucapin salam lalu dijawab salam. Ya. Tapi Nabi SAW kalau mereka salam tidak menjawab kecuali wa'alaikum saja. Ya. Jadi tidak sampai lengkap ya. Karena memang makna-makna doa ini sangat dalam. Assalamualaikum, semoga keselamatan dunia akhirat untukmu. Bayangkan kalau doa ini diucapkan oleh pasangan suami istri dalam sehari 5 kali saja. Misal, via telepon, via tulisan, ya WA atau apa saja, atau pas ketemu di depan pintu, atau dari ibu-ibu dari dapur mau nyiapin makan, ketemu sama suaminya, memanggilnya di kamar, lalu mengucapkan salam, lalu kemudian mengajak ke meja makan. Semua ini, itu berarti bermakna, Assalamualaikum, semoga keselamatan dunia akhirat selalu bersamamu. Itu 10 pahalanya, sebagaimana dijelaskan dalam hadis yang lain. Kemudian kalau ditambah lagi warahmatullah, semoga rahmat Allah selalu untukmu. Rahmat artinya karunia. Karunia ini berarti semua jenis rezeki. Semua jenis rezeki ada pada ya warahmatullah. Karena rahmat Allah itu meliputi segala sesuatunya. Dan kalau kita lengkapkan lagi, kalau kita tambah warahmatullah ditambah 10 lagi pahala berarti 20. Kalau kita tambah lagi wabarakatuh, semoga Allah berikan keberkahan untukmu. Keberkahan tadi kecukupan. Ya, artinya kecukupan. Maka dia akan dapatkan 30 pahala. Karena dilengkapkan 10 lagi pahala. Jadi Assalamualaikum 10, warahmatullah 10, wabarakatuh 10. Lalu kemudian kalau si istri atau suami menjawabnya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sama, 30 pahala juga. Artinya dia bilang, semoga juga keselamatan dunia akhirat untukmu. Semoga juga rahmat Allah itu karuniahnya, rezeki, semua jenis rezeki ada padamu atau diberikan kepadamu dan juga semoga engkau dicukupi. Ini sangat luar biasa. Ya. Doa demi doa yang bisa kita ucapkan kepada pasangan kita. Dan juga orang tua pada anak, ya tidak ada salahnya Bapak Ibu kalau masuk kamar anak salam, dia diajarkan pada saat masuk rumah salam, ya intinya kita setiap kali bertemu usahakan tidak pernah lepas dari salam. Kata Nabi SAW kalau 2 orang muslim sedang jalan dan terpisahkan oleh batu atau pohon, kemudian salah satu memulai salam maka dia adalah yang lebih baik di antara keduanya. Jadi tetap kita dianjurkan mengucapkan salam walaupun terpisah dengan pohon sama batu lagi jalan ngobrol berdua. Gitu kan. Nah apalagi kalau kita dipisahin dengan dinding kamar, dinding dapur, ruang tamu dan seterusnya. Maka salam perlu dihidupkan. Kembali kami ingatkan adalah keutamaan, salah satu keutamaan salam juga kata Nabi SAW. Kalau seseorang akan masuk ke dalam rumahnya lalu ucapin salam, maka setan-setan di sekitar rumahnya mengatakan tidak ada tempat, kepada teman-temannya, tidak ada tempat nginap buat kalian malam ini. Jadi dengan salam saja di depan pintu, walaupun tidak ada yang dengar, hanya kita sendiri karena tidak ada orang di rumah misalnya, sebagai perintah oleh Allah dari Allah dan Rasul untuk salam, sebagaimana Allah jelaskan dalam surah An-Nur, ya, walaupun tidak ada orang, maka fasallimu ala anfusikum tahiyatan min indillah. Salam buat diri kalian sendiri. Buat diri kalian sendiri kalian bisa ucapkan salam sebagai kata sambutan yang baik dari Allah. Maka syaitan-syaitan akan bilang sama teman-teman, tidak ada tempat nginap buat kalian malam ini. Artinya penjahat tidak bisa masuk. Ya. Yang menggerakkan penjahat-penjahat manusia melakukan kriminal, pencurian, pembunuhan, pemerkosaan itu adalah syaitan-syaitan jin. Kalau syaitan-syaitan jin saya tidak bisa masuk ke rumah, berarti syaitan-syaitan manusia lebih pantas tidak bisa masuk. Hanya dengan salam. Dan kalau dia baca bismillah pada saat mau makan, maka syaitan-syaitan berkata lagi pada teman-temannya di sekitar rumah itu, tidak ada makan malam buat kalian malam ini. Jadi jangan pernah anggap remeh sunnah-sunnah yang seperti ini. Ya, jadi hidupkan salam tersebut. Ya. Kemudian yang kedua, pelajarannya adalah untuk masuk ke dalam surga, wa at'imut ta'am, berikan makan kepada orang-orang. Ini termasuk ibadah yang jarang dipikirkan oleh banyak kaum muslimin. Ya, padahal sebenarnya memberi makan orang mampu atau orang miskin, tetap sama pahalanya ya. Jadi jangan kita pikir, oh saya bagi-bagi makanan untuk orang miskin saja, untuk anak yatim saja. Orang mampu pun bisa kita berikan makanan. Di pengajian seperti ini disiapin makanan saya biasa lihat oleh pemilik rumah, jazahumullah khairan, semoga Allah balas pahala ini. Dan cukup banyak misalnya teman-teman kita yang lain kadang-kadang ya ada tamunya datang dikasih makanan, ada keluarga datang dikasih makanan, atau kadang-kadang mentraktir teman-temannya misalnya, atau mengirim buka puasa, bukan hanya di Ramadan, tapi puasa Senin Kamis, Ayyamul Bid misalnya dia kirim ke rumah orang tuanya, ke rumah kerabatnya, ke pesantren, ke panti asuhan, apa saja, ini semua termasuk memberikan makan. Sebagian salaf berkata,
aku menyiapkan makanan kesukaan 10 orang temanku, ya, makanan kesukaan mereka. Lebih aku sukai daripada aku sholat malam sunnah, tahajud semalam suntuk. Karena mereka menganggap memberi makan itu bahkan lebih besar pahalanya daripada tahajud. Ya, karena memang memberi makan orang membuat dia lebih kuat untuk beribadah, memunculkan rasa sayang dan cinta sama kaum muslimin, menghilangkan rasa lapar mereka, ya kan gitu. Bahkan kadang-kadang banyak orang tidak sadar dengan memberikan makan orang lain, mungkin dalam hatinya ada hasad atau iri, itu bisa hilang hanya dengan kita memberikan makanan misalnya. Nah, ini bagian hal yang sangat baik dan dalam Islam cukup banyak dalam syariat Allah SWT memberi makan orang. Selain memberikan makan seperti disebutkan dalam hadis ini, berikan makan orang-orang selain sebarkan salam, karena di akhir hadis tadi kalian akan masuk surga dengan sambutan yang meriah. Maka juga ada kafarah namanya, denda, hukuman kalau kita mau bersihkan kesalahan kita. Seperti contoh orang berhubungan biologis yang hari suami istri di bulan Ramadan. Kan hukumannya, kafarahnya, selain dia taubat kepada Allah dan membayar utang Ramadan itu, dia membebasin budak. Kalau tidak bisa, baru pindah ke puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau nggak bisa, memberikan makan 60 orang. Ya. Memberi makan, walaupun di sini memberi makan 60 orang miskin gitu ya. Tetapi memberi makan secara umum masuk dalam bagian kafarah gitu ya. Sama juga dengan orang bersumpah demi Allah misalnya, padahal sebenarnya dia keliru. Kan itu kafarahnya ada. Ya, ini. Dia bebasin budak, kalau tidak bisa maka dia berpuasa 3 hari berturut-turut, atau dia memberikan makan 10 orang miskin gitu kan. Jadi memberi makan ini bagian daripada hal yang diperintahkan dalam syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan sudah kami jelaskan tadi, di antara hikmah kata ulama, bisa melunakkan hati orang di depan kita, bisa memunculkan rasa kasih sayang di antara mereka, bisa menghilangkan rasa hasad dalam hati karena kita berbagi dengan dia, apalagi makanan yang kita makan itu ya. Makanya Nabi SAW juga anjurkan para pembantu di rumah pun, ya, asisten rumah tangga. Kata Nabi SAW, janganlah seseorang di antara kalian dibawakan makanan oleh pelayannya, kecuali dia sudah mengajaknya makan bersama atau dia memberikan bagian darinya, karena dia sudah terlibat dalam pengurusan makanan itu. Dia sudah cium baunya, dia sudah lihat bentuknya, ya. Dia juga pengen, jadi tidak lagi namanya ngambil makanan di kulkas diam-diam atau di dapur. Yang menjadi haram buat dia. Nah seperti itulah. Dan cukup banyak hikmah dalam masalah ini. Pelajaran yang ketiga yang bisa diambil adalah, ini yang jadi saksi bahasan kita, dan sholatlah di malam hari. Memang poinnya di saat manusia sedang tidur. Tapi ngantuk ustadznya, memang ngantuk malam hari. Memang waktu tidur. Ya, tetapi kita sudah jelaskan, kalau Bapak Ibu kembali ke awal buku kita ya, kita kembali 1 lembar ke belakang, itu Allah memang menyebutkan di 2 ayat Al-Quran, surah Sajdah ayat 16 dan surah Dzariyat ayat 17, tentang ciri khasnya kaum muslimin. Memang kita ini sedikit tidur di malam hari. Atau kita tidur di awal malam, nanti di akhir malam kita banyak menghabiskan bermunajat atau berdua dengan Tuhan kita Allah subhanahu wa ta'ala. Itu Allah sebutkan dalam surah Sajdah ayat 16, tatajafa junubum anil madaji'. Ciri-ciri ahli surga adalah lambung mereka jauh dari tempat tidur mereka. Kemudian dalam surah Dzariyat, kanu qalina minal laili ma yahja'un. Mereka sangat sedikit tidur pada malam hari. Maksudnya di sini sangat sedikit adalah ada waktu yang mereka pakai tidur, ada waktu yang mereka pakai untuk ibadah. Bukan semuanya dipakai untuk tidur, gitu ya. Jadi secapek apapun usahakan tidak luput, walaupun cuma 2 rakaat atau mungkin minimal witir 1 rakaat dikerjakan. Agar di malam itu kita tercatat tetap hadir menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala di saat Allah Azza wa Jalla turun ke langit bumi dan memberikan peluang kepada kita. Siapa yang punya hajat dipenuhi, siapa yang minta tolong akan dibantu, dan siapa yang punya dosa beristighfar maka akan dimaafkan. Dan ini semua, ketiga perbuatan ini, menyebarkan salam, memberikan makan dan sholat pada malam hari di waktu manusia sedang tidur, maka kalian akan masuk ke dalam surga dengan selamat atau dengan sambutan yang meriah. Saksi bahasan kita adalah perintah yang ketiga, sholatlah di malam hari sewaktu manusia sedang tidur. Hadis selanjutnya nomor 1175 berbunyi, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdalus siyami ba'da ramadhana syahrullahil muharram wa afdalus salati ba'dal faridati salatul lail. Sebaik-baik puasa setelah Ramadan adalah puasa Allah Al-Muharram. Dan sebaik-baik solat setelah fardu adalah solat malam.
Dari hadis ini langsung saja kita ambil pelajaran yang pertama, ada istilah afdal dalam agama kita. Maksudnya lebih besar pahalanya, lebih Allah cintai, ya lebih memberatkan timbangan amal hari kiamat, lebih mudah meninggikan derajat di surga, itu namanya afdal. Nah, target kita setelah kita mengerjakan sebuah jenis ibadah Bapak Ibu sekalian adalah dua hal. Yang pertama mengejar afdaliyah, cari di jenis ibadah yang sama mana yang lebih afdal. Lebih besar lagi pahalanya. Seperti contoh, sholat duha 2 rakaat punya keutamaan. Mau lebih afdal 4 rakaat. Ada lebih afdal lagi 8 rakaat misalnya. Kita cari selalu yang lebih afdal. Kita tingkatkan secara kuantitas dan kualitas ibadah kita. Itu mengejar afdaliyahnya gitu ya. Sholat malam bagus semuanya. Anda kerjakan di awal malam kah, pertengahan malam kah, tapi di akhir malam lebih afdal. Menjelang subuh, sepertiga malam. Maka kita cari yang lebih afdalnya. Kan gitu. Nah contoh-contoh saja itu ya. Umrah misalnya, sepanjang tahun bagus, pahalanya semua besar. Tapi afdalnya kapan? Ramadan misalnya. Karena dia lebih sama dengan haji bersama Nabi. Maka kita kalau bisa umrah beberapa kali dalam setahun, ada umrah Ramadan tidak luput, misal contoh. Nah, itu contoh-contoh. Dan banyak sekali masalah-masalah afdaliyah. Kita bisa tinggal mencari di setiap jenis ibadah itu biasanya tetap ada yang afdalnya, yang lebih baik ya. Sholat kayak tadi misalnya, di awal waktu lebih afdal daripada sholat setelahnya gitu ya. Orang yang datang takbiratul ihram pertama imam lebih afdal daripada orang yang masbuk 1 rakaat misalnya. Nah seperti itulah afdaliyah ya. Itu yang harus kita lakukan supaya kita bisa mendapatkan maksimal pahala gitu ya. Karena memang mengejar afdaliyahnya ini penting ya. Itulah yang dimasukkan di sini kata Nabi SAW, afdal puasa setelah Ramadan adalah puasa bulan Allah Muharram. Tapi kita sedang menjelaskan makna afdalnya ya. Jadi setelah kita mulai mengerjakan satu jenis ibadah, Bapak Ibu perhatikan afdaliyah. Mana yang paling afdal, itu yang kita lakukan. Ini pertama. Yang kedua adalah kita istiqomah, konsisten, menjaga ibadah tersebut. Jangan sudah pernah dikerjakan lalu ditinggalkan ya. Usahakan kita selalu konsisten menjaganya sampai ajal datang. Itu beranjak daripada hadis ya, yang mirip ini di hadis nomor 1171. Kita pernah jelaskan di pertemuan yang lalu ini ya. Bisa Bapak Ibu lihat di halaman 736 di nomor 1171. Di mana Nabi SAW menasihati Abdullah bin Amr bin As. Beliau mengatakan, wahai Abdullah, janganlah seperti fulan. Dulu dia biasa sholat malam, tapi sekarang dia meninggalkannya. Jadi jangan, dulu saya waktu masih gadis, saya sholat malam terus. Itu dulu. Sekarang gimana? Ya, ini tidak boleh kita jadikan patokan. Dulu kita pernah beramal. Dulu sudah selesai, sudah dicatat. Ya, sekarang ke depannya bagaimana? Harus lebih baik daripada yang sebelumnya. Sebagaimana kita waktu menyinggung hadis nomor 1171 juga, jangan pernah bangga dengan amal orang lain. Ibuku itu rajin sekali hafal baca Quran. Ayahku itu rajin sekali bolak-balik umrah atau sholat malam atau ke masjid. Nah, kalau Anda sendiri bagaimana? Kita sendiri harus punya amal ya. Amal orang tua kita bukan untuk kita tapi untuk mereka. Nah, kita pun harus beramal. Ingat seorang penyair Arab mengatakan, ini sudah pernah kita sebutkan syairnya, laisal fata man yaqulu kana abi kada wa kada. Bukanlah seorang anak muda yang cerdas yang mengatakan, dulu ayahku begini dan begitu. Maksudnya berbangga-bangga dengan amal orang tuanya. Walakin al-fata man yaqulu ha anadha. Tapi seorang anak muda yang cerdas yang mengatakan, ini loh saya. Nah, amal kita yang sekarang kita tonjolkan gitu ya. Jadi sekali lagi poin penting pada hari ini kita perlu sampaikan Bapak Ibu sekalian. Kalau Anda sudah kerjakan satu jenis ibadah, maka perhatikan setelahnya dua hal. Sampai Anda meninggal dunia. Ya. Yang pertama afdaliyahnya. Cari yang lebih afdal lagi daripada ibadah yang sudah kita kerjakan. Ini tidak sulit untuk mencarinya karena hampir semua ibadah ada afdaliyah. Tadi sudah kita berikan contoh. Yang kedua bagaimana konsisten, istiqomah. Ya. Dan saya sudah pernah sampaikan kiat untuk istiqomah ada 4. Ya. Majelis ilmu, duduk dalam ilmu seperti ini. Majelis ilmu dengarkan atau dengarkan ceramah di mobil, di rumah. Yang kedua paksakan amal yang ilmu tersebut dipraktikin. Yang ketiga bersama dengan komunitas yang baik, ya. Kalau komunitas kita itu usahakan yang lebih baik ibadah daripada kita, ya. Misalnya lebih baik sholat malamnya, mereka para penghafal Quran, mereka orang yang rutin hadir di ta'lim, supaya kita terpengaruh dengan mereka. Yang terakhir, yang keempat berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar dibuat istiqomah. Baik, itu pelajaran pertama dari hadis tentang masalah penjelasan afdal atau afdaliyah sebuah amal.
Yang kedua, keutamaan tentang puasa di bulan Muharram. Puasa-puasa sunnah ya. Kita melalui bulan Muharram pada waktu yang lalu. Nah, bulan Muharram itu bulan pertama dalam bulan-bulan Hijriyah. Di sini bukan berarti ada puasa khusus kecuali tanggal 9 dan tanggal 10-nya. 9 dan 10 bulan Muharram. Kalau Anda bisa 9 10 lebih bagus dikenal dengan Tasu'a dan Asyura. Kalau Anda tidak bisa maka minimal Asyurahnya tanggal 10 bulan Muharramnya. Ya, jadi ini perlu dititik beratkan karena cuma setahun sekali ya. Kemarin pas kami lagi adakan daurah manajemen rumah tangga di Bandung yang manajemen rumah tangga Islami 4 itu bertepatan 9 10 Muharram. Jadi kita ingatkan pihak hotelnya dan kami juga mendata semua jemaah yang ikut pada saat itu yang mau puasa Muharram agar breakfast hotelnya dimajukan ke makan sahur dan alhamdulillah berjalan gitu ya. Alhamdulillah berjalan. Jadi tetap walaupun kita dalam kondisi safar, kalau kita dalam kondisi tenang ya, tidak ada sesuatu yang menghalangi, apalagi ini hanya puasa sekali setahun dan tidak bisa diqadha ya, tidak bisa diganti dengan hari lain. Kalau puasa Ramadan masih bisa diganti dengan hari lain, maka kita usahakan tetap bisa melaksanakan puasa tersebut. Kemudian sisanya puasa-puasa lain seperti Senin Kamis, Ayyamul Bid, bulan Muharram adalah bulan yang paling afdal setelah Ramadan untuk berpuasa. Pelajaran ketiga, ini jadi saksi bahasan kita. Kalau dari sisi sholat, yang paling afdal setelah sholat 5 waktu adalah sholat Qiyamul Lail. Di sini ada 2 pesan. Pesan yang pertama, dari faedah yang ketiga dari hadis ini ya, yaitu bahwasanya sholat yang paling mulia 5 waktu itu. Subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Ini jangan karena rutin kita kerjakan, lalu kita asal-asalan saja. Ini harus betul-betul dititik beratkan. Saya sudah berbagi pada jemaah dari mulai kita bahas bab sholat ya. Ini semua masih bagian dari bab sholat ini. Keutamaan sholat malam. Sebelumnya sudah kita bahas sholat rawatib, sholat duha, sholat 5 waktu. Sudah kita sebutkan bahasan panjang lebar di buku kita ini ya. Jadi perhatikan 3 hal dalam sholat wajib dan sholat sunnah. Tapi sholat wajib di skala prioritaskan. Yang pertama tepat waktu. Yang kedua tepat gerakan, yang ketiga tepat bacaan. Ini kalau disimpulkan 3-3 ini menjadi khusyuk. Ya. Azan udah siap, bukan azan baru mau siap-siap. Ya. Jadi sebelum azan sudah wudu, sudah siap di atas sejadahnya. Kalau laki-laki sudah menuju ke masjid, ya, supaya dia tepat waktunya. Karena menjawab azan keutamanya sendiri. Ya. Pernah ada sahabat yang mengatakan, ya Rasulullah, muadzin itu mengalahkan pahala kami. Karena mereka azan dan mereka panen pahala orang yang pergi sholat. Kata Nabi SAW, kalian bisa mengimbanginya dengan mengucapkan seperti apa yang diucapkan oleh muadzin. Jadi walaupun lagi di jalan, azan, ada radio, nyalain radionya, dengarin azan itu. Jawab seperti yang dikatakan oleh muadzin. Karena itu kita dapat pahala seperti muadzin tersebut. Ya. Kemudian ya, kita jangan begitu awal waktu kita masih bisa dapat sholat qobliyah, kita masih bisa dapat doa antara azan dan iqamah, ya. Kita masih bisa dapat kalau sholat berjamaah takbiratul ihram pertama imam. Ini semua punya keutamaan. Kemudian tepat gerakan. Ingat, tumaknina adalah kewajiban. Tenang dalam melakukan sholat, gerakannya tidak buru-buru, kewajiban. Kalau Anda buru-buru sholat, maka bisa batal sholatnya tersebut. Bisa sholat. Sebagaimana Imam Bukhari mengkhususkan bab namanya bab musi'us sholat. Bab tentang orang yang buruk sholatnya. Hadis yang diangkat adalah seorang sahabat yang datang menghadap Nabi SAW dan buru-buru sekali sholatnya. Ruku, sujud, semuanya buru-buru. Begitu selesai salam, walaupun dia ingin duduk bersama Nabi, kata Nabi SAW, ulangi sholatmu. Kau belum sholat. Orang itu ulangi lagi, ternyata sama lagi gerakannya. Sampai mungkin 3-4 kali orang itu ulangi, Nabi masih mengatakan ulangi lagi sholatmu karena kau belum sholat. Baru dia mengatakan, ya Rasulullah saya tidak tahu selain ini. Ajarkan kepada saya. Maka Nabi pun mengajarkan dalam hadis yang cukup panjang tentang bagaimana tenang sekali. Sebelum takbiratul ihram, tenangkan semua sendi-sendi, kemudian baru takbir. Setelah takbir meletakkan tangan di dada pun tenangkan semua sendi-sendi, baru mulai doa iftitahnya, baru al-fatihah. Sudah selesai semua tenang, ruku. Ya. Ruku itu sudah sendi tenang, hitungan detik saja, 1-2 detik, baru kemudian baca subhanarabbil azimnya. Satu bacaan ke bacaan yang kedua ada jeda 1 detik atau beberapa waktu saja walaupun lebih pendek dari itu. Tapi jangan buru-buru sekali ya. Karena ini memang perlu ya diatur. Tepat gerakan ini bagian daripada penyempurnaan pahala.
Kemudian yang terakhir yang ketiga tepat bacaan. Nah bacaan-bacaannya juga dengan tenang, dengan ucapan yang benar ya. Dan kita sudah tahu makin banyak ayat yang dibaca maka makin besar pahalanya gitu ya. Dan sudah pernah kami berbagi juga, usahakan Bapak Ibu sekalian menambah hafalan zikir-zikir sholat ya. Seperti doa iftitahnya itu ada banyak sekali ya, pilihan ada 6 sampai 7 pilihan. Kemudian variasikan surah yang dibaca setelah Al-Fatihah. Kemudian macam-macam doa ruku, doa sujud, doa itidal, doa sebelum salam. Bahkan salawat Nabi saya di tahiyat itu ada pilihannya ya. Maka kita usahakan menghafal semua ini dan kita bisa variasikan. Itu makin memberikan banyak pahala. Baik, kita masuk sekarang hadis selanjutnya. Hadis nomor 1176 dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salatul laili mathna mathna, fa idza khifta as-subha fa'autir biwahida." Salat malam itu dua-dua. Bila kamu khawatir masuk waktu subuh, maka berwitirlah 1 rakaat. Disebutkan oleh Bukhari dan juga Muslim. Saya langsung bacakan hadis nomor 1177 karena semakna. Dari Ibnu Umar juga masih sahabat yang sama radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli minal laili mathna mathna wa yutiru bi raka'ah. Nabi SAW biasa sholat malam 2-2 dan beliau berwitir 1 rakaat. Diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Muslim. Dari dua buah riwayat ini kita ambil pelajaran. Yang pertama, kedudukan Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Karena di hadis nomor 1177 beliau yang menyampaikan tentang sifat sholat malamnya Nabi. Di nomor 1176 beliau hanya menyampaikan Nabi bersabda. Tapi di 1177 beliau yang menceritakan kronologisnya. Maka kita sebutkan sebagai keutamaan beliau. Yang kedua, adanya penyebutan tentang sifat sholat Nabi SAW yang lebih banyak beliau kerjakan, yaitu 2 rakaat, 2 rakaat. Ini bisa bermakna Nabi kerjakan 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat sampai 8 rakaat, 2 rakaat lagi witir pertama, baru witir 1 rakaat. Ini bisa bermakna seperti itu. Itu yang paling sering Nabi SAW melakukan. Tapi beberapa riwayat lain menjelaskan Nabi SAW juga punya sifat sholat berbeda. Beliau pernah sholat juga 4-4 ya, sholat malamnya dan witirnya 3 sekaligus atau 2 rakaat 2-1 gitu ya. Beliau juga pernah mengerjakan 8 rakaat sekaligus dengan 1 kali tahiyat saja. Dan beliau menutup dengan witir, ada yang 2-1, ada juga yang 3. Beliau juga pernah sholat sallallahu alaihi wasallam 9 rakaat sekaligus. 8 rakaat sholat malamnya, 1 rakaat witirnya. Jadi bukan 3 rakaat witir tapi cuma 1 rakaat. Dengan 1 kali salam. Jadi cukup banyak varian daripada tata cara sholat malamnya Nabi SAW dan bisa kita praktekin ya sholat-sholat malam ini supaya minimal tercatat di buku amal kita pernah kita kerjakan sholat-sholat tersebut. Walaupun kita rutin mengerjakan misalnya 2 rakaat gitu ya sebagai contoh. Ini bisa diambil dari potongan mathna dan juga ada tambahan yang lain. Kalau dari hadits ini diambil minimal rakaat adalah 2 rakaat. Kalau sholat malamnya, kalau witirnya minimal 1 rakaat. Kemudian pelajaran yang kedua atau pelajaran ketiga yang bisa diambil ya. Pelajaran pertama kedudukan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Pelajaran kedua sifat sholat malamnya Nabi SAW. Pelajaran yang ketiga adalah jumlah witir minimal 1 rakaat. Jumlah witir minimal 1 rakaat. Baik, hadis selanjutnya nomor 1178 dari Anas radhiyallahu anhu beliau berkata, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuftiru min asy-syahri hatta nadhunnu alla yasuma min wa yasumu hatta nadhunna alla yuftira minhu syai'a wa kana la tasha'u an tarahu min al-laili musalliyan illa ra'aitah wa la na'iman illa ra'aitah. Rasulullah SAW tidak berpuasa dalam sebulan sehingga kami mengira beliau sama sekali tidak berpuasa di bulan itu. Dan beliau berpuasa hingga kami menyangka beliau sama sekali tidak pernah tidak berpuasa di bulan itu. Kalau kamu ingin melihat beliau sholat malam, pasti kamu melihatnya. Dan kalau kamu ingin melihat beliau tidur malam, maka kamu pun pasti melihatnya. Diriwayatkan oleh Bukhari. Dari hadis ini kita ambil pelajaran langsung saja. Yang pertama, kedudukan Anas radhiyallahu anhu. Ini salah satu sahabat sekaligus pembantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, beliau dititipkan oleh ibunya Ummu Sulaim radhiyallahu anha kepada Nabi SAW.
Dan ini pilihan yang sangat tepat ya. Karena beliau, Ummu Sulaim ini sangat faham kedudukan Nabi SAW. Maka dia mengatakan, ya Rasulullah ini anakku jadikanlah asisten anda. Maka Anas pun tinggal kurang lebih 9 sampai 10 tahun bersama Nabi SAW. Dari umur 9 tahun sampai Nabi SAW meninggal. Dan beliau yang banyak menukil kisah-kisah kejadian Nabi SAW di rumah ya, dan penyampaian hadis-hadis Nabi yang kadang-kadang ada wahyu turun, beliau menyampaikan kepada sahabat yang terdekat yang ada. Ini makanya beliau termasuk salah satu dari sahabat yang banyak merawi hadis dari kalangan sahabat laki-laki. Itulah Anas, dan Anas menceritakan ini keutamaan beliau, ini faedah pertama dari hadis, keutamaan Anas karena beliau menceritakan kepada kita tentang perbuatan Nabi SAW dalam masalah puasa dan juga sholat dan tidur di malam hari. Pelajaran yang kedua yang bisa diambil adalah bahwasanya Nabi SAW meletakkan semua perintah agama sesuai dengan tepat dan waktunya. Gitu ya. Kalau beliau menemukan memang ada perintah Allah Subhanahu Wa Taala dalam sebuah ibadah dan itu diperintahkan untuk maksimal, beliau maksimalkan. Makanya dalam hadis yang lain Nabi SAW paling banyak berpuasa di bulan Sya'ban misalnya ya. Kenapa? Karena memang Nabi SAW mendapatkan perintah seperti itu. Ya. Sehingga beliau memulai dan melatih diri puasa lebih banyak sebelum datangnya Ramadan. Ya, sebelum datangnya Ramadan. Di sini bisa bermakna adalah puasa rutin, Senin Kamis, Ayyamul Bid. Dan pernah kami jelaskan ada namanya puasa tatawwu. Puasa tambahan. Ya. Puasa ini kalau misal hari ini hari Rabu tadi. Bapak Ibu bangun di pagi hari dalam kondisi merasa fit-fit saja. Terus, ya udahlah saya hari ini mau puasa saja, mau dekatkan diri kepada Allah. Dan belum ada pembatal puasa itu. Belum makan, belum minum, belum biologis. Misalnya kalau suami istri, dia boleh puasa. Karena puasa sunnah boleh diniatkan walaupun di pagi atau siang hari. Ya, kalau puasa wajib harus nginap niatnya dari malam. Misalnya besok Ramadan, nah kita niatkan memang dari malamnya berpuasa gitu ya. Atau Anda mau puasa nazar. Anda nazar kalau saya sembuh saya akan puasa 3 hari. Sudah sembuh Anda mau puasa, nggak bisa pagi hari atau siang hari, saya mau puasa aja hari ini puasa nazar, nggak bisa karena itu puasa wajib. Tapi kalau puasa sunnah boleh. Siang hari begini pun misalnya Anda belum sarapan tadi, Anda belum makan siang, belum ada hal yang membatalkan puasa, belum terjadi interaksi biologis suami istri, saya puasa aja deh, boleh puasa. Nggak ada masalah. Ada sebagian orang mungkin dari pagi sampai menjelang asar dia belum minum, belum makan. Karena tersibukkan dengan banyak aktivitas. Lebih baik saya puasa saja. Boleh kalau puasa sunnah. Tapi ini puasa tatawwu namanya. Puasa tambahan. Ini diambil daripada riwayat yang pernah kita jelaskan di kitab puasa. Nabi SAW pernah pulang ke rumah Aisyah di pagi hari dan bertanya, wahai Aisyah, apakah kalian punya makanan? Kata Aisyah, tidak ada ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, kalau begitu hari ini aku puasa. Artinya kalau ada makanan beliau tidak puasa. Ini bukan puasa Senin Kamis. Karena Senin Kamis Nabi selalu disebutkan dalam beberapa riwayat lain beliau tidak pernah tinggalkan. Berarti ini puasa tambahan. Gitu ya. Sama sholat sunnah. Bapak Ibu sudah sholat tadi misalnya ba'diyah duhur. Lagi duduk. Kok masih lama waktunya lowong gitu ya. Saya mau dekatkan diri kepada Allah. Saya mau sholat sunnah aja. Niatkan dalam hati sholat sunnah pendekatan diri kepada Allah dikenal dengan sholat tatawwu. Itu dibolehkan. Ya. Dalam ibadah sunnah itu dibolehkan. Baik, ini yang dimaksud di sini. Kemudian pelajaran yang ketiga yang bisa diambil adalah bagaimana Nabi SAW juga membagi di malam hari antara beliau tidur dan beliau sholat. Ya. Beliau juga melarang kita, kalau kita begadang terus setiap malam, walaupun tadi kita sudah bacakan ayat dalam surah Sajadah dan surah Az-Zariyat, Sajadah 16 dan Az-Zariyat 17, tentang sedikit sekali ciri ahli surga dan orang beriman itu tidur di malam hari, bukan berarti tidak tidur ya. Karena Nabi SAW pernah mengingatkan sahabat yang berjanji untuk dirinya di masjid dan didengar oleh semua sahabat, ada 3 orang yang berjanji tidak mau mengganggu ibadah dia kepada Allah, tapi mereka keliru dalam menyampaikan janji mereka itu. Yang satu bilang, saya mulai sekarang puasa, tidak mau buka puasa sampai sudah tidak tahan. Dia. Jadi kayak misalnya sekarang lagi puasa, azan maghrib masih kuat, tahan lanjut lagi sampai besok. Yang satu bilang saya tidak akan menikahi wanita karena dianggap pernikahan adalah bagian daripada mengganggu ibadah dia. Yang satu lagi mengatakan mulai sekarang saya sholat malam tidak mau tidur. Nanti pagi baru tidur. Jadi semalam suntuk tidak tidur. Maka Nabi SAW waktu dengar ini beliau mengatakan, ketahuilah aku adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah di antara kalian, sementara aku puasa dan aku buka puasa.
Tidak ada beban seperti itu harus tunggu sampai 3 hari baru buka puasa. Dalam Islam tidak, ini namanya puasa wisol, nggak boleh. Ya. Kalau Nabi SAW memang ada puasa ini khusus untuk beliau, puasa kadang-kadang nanti hari kedua beliau buka puasa itu ada. Tapi khusus untuk Nabi SAW. Beliau melarang sahabat mengikutinya termasuk riwayat kepada Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Lalu beliau mengatakan, saya pun menikahi wanita dan saya juga tidur di malam hari dan saya sholat. Sampai menolak sunnahku bukan dari golonganku. Maka kita juga memberikan hak jasad kita, tidur. Ya, tidur beberapa saat baru kemudian kita bangun untuk sholat. Nah seperti itulah. Makanya Anas mengatakan, kalau anda ingin melihat Nabi di malam hari sholat, anda akan pasti menemukan dia selalu sholat malam hari. Tapi anda kalau mau lihat dia tidur, dia juga tidur di malam itu. Artinya terbagi dengan baik dan termanage dengan baik waktu ibadah beliau. Baik, selanjutnya hadits nomor 1179 dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusalli 11 rak'ah ta'ni fil lail yasjudu as-sajdata min dhalika qadra ma yaqra'u ahadukum 50 ayatan qabla an yarfa'a ra'sahu ويركع ركعتين قبل صلاة الفجر ثم يتجع على شكه الأيمن حتى يأتيه المنادي للصلاة. Bahwa Rasulullah SAW sholat 11 rakaat, maksudnya sholat malam. Beliau sujud lamanya seukuran seseorang di antara kalian membaca 50 ayat sebelum beliau mengangkat kepalanya. Lalu beliau sholat 2 rakaat sebelum sholat subuh, kemudian berbaring di atas badan bagian kanannya hingga muadzin datang kepada beliau. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Hadits ini ya, memberikan gambaran kepada kita yang pertama, pelajarannya kedudukan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, karena beliaulah yang menyampaikan kepada kita tentang sifat sholat malamnya Nabi ini. Pelajaran yang kedua, bahwasanya jumlah sholat malamnya Nabi yang biasa beliau kerjakan adalah 11 rakaat. Walaupun sudah kita bahasakan tadi, bisa minimalnya 2 rakaat, kalau sholat malamnya witirnya minimal 1 rakaat. Bisa anda pilih berapa rakaat saja. Ya. Dan pendapat ulama seperti Imam Ahmad mengatakan jumlah sholat malam Nabi 11 rakaat bukan berarti terbatas sampai 11 rakaat. Artinya kalau ada orang yang mau lebih dari itu, dalam pendapat beliau boleh saja. Ya, misalnya ada orang mau sholat 13 rakaat, misal 10 rakaat sholat tahajudnya, 3 rakaat witirnya misalnya. Atau ada orang mau lebih daripada itu. Ya, sebagai contoh kalau anda lihat di akhir Ramadan di Mekah, ada sholat tarawih, ya, itu sekitar 10 rakaat misalnya. Nanti qiyamul lailnya ada lagi 11 atau 13 rakaat gitu ya. Berarti kan 20 rakaat lebih. Dan di masa Umar juga pernah dikerjakan sampai 23 rakaat gitu ya, tergantung kemampuan seseorang. Ya. Ini pelajaran kedua yang bisa diambil tentang sifat sholat Nabi dan jumlah rakaatnya, tapi tidak terbatas 11 rakaat. Ada jumlah minimal, ada juga boleh tidak ada maksimalnya. Pelajaran ketiga, bahwasanya pentingnya seseorang muslim kalau sujud tidak tergesa-gesa. Dan ini cukup banyak hadits lain yang mendukung perkataan Aisyah, Nabi SAW kalau sujud, ya satu sujudnya, itu ukurannya sama dengan membaca 50 ayat. Itu kan berarti lama ya. 50 ayat ya. Jadi kalau kita baca 50 ayat itu kurang lebih anda kalau qul huwallahu ahad itu kan 4 ayat ya. Kalau anda ulangi 10 kali baru 40 ayat. Ya, berarti kurang lebih 12 sampai 13 kali seperti mengulangi qul huwallahu ahad itu dalam satu sujudnya. Ya supaya mudah dipahami kita datangkan qul huwallahu ahad gitu ya. Nah seperti itulah. Artinya di sini Nabi SAW memberikan contoh kepada kita bagaimana pentingnya seorang muslim memaksimalkan sujudnya. Karena ada sebuah hadis yang berbunyi akrabu abdun ila rabbih wa huwa sajid falyukthiru fihi du'a atau kama qala Nabi SAW. Seseorang dari kalian atau seorang hamba itu paling dekat dengan Tuhannya pada saat dia sedang sujud, maka perbanyaklah doa. Maka jangan sia-siakan di saat kita sedang sujud untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita pernah jelaskan kisah Sufyan ats-Tsauri rahimahullah yang dapat julukan Sajjad. Ini seorang ulama tabi'in dapat julukan ahli sujud. Karena suka sekali sujud dan kalau sujud lama sekali. Kalau sujud lama sekali. Maka beliau dapat julukan ini karena memang memaksimalkan sujudnya. Sampai temannya mengatakan saya pernah meninggalkan Sufyan sementara dia mau sholat sunnah. Begitu dia takbir, saya mulai tawaf. Dia bilang,
Saya tawaf 7 kali, Sufyan masih di sujud yang pertamanya. Ya, karena lamanya sujud gitu ya. Jadi memang mereka memaksimalkan sujudnya, bukan buru-buru ya. Karena ini tempat yang paling dekatnya seorang hamba dengan Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi pelajaran pertama kedudukan Aisyah radhiyallahu anha, yang kedua tentang jumlah solat malam Nabi SAW, kemudian yang ketiga tentang pentingnya seseorang memaksimalkan dan melamakan sujudnya, kemudian yang keempat pentingnya seseorang menjaga 2 rakaat sunnatul fajr. Ini sudah pernah kita jelaskan di babnya khusus ya. Karena dikatakan setelah sholat malam, setelah sholat witir, Nabi SAW begitu azan, selepas azan sholat 2 rakaat, ya sunnatul fajr yang sudah kita tahu, lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Pelajaran yang terakhir yang bisa diambil adalah pentingnya seseorang menjalankan sunnah ini. Tapi jangan kebablasan. Ya. Yang dimaksud sini adalah ittija. Ittija ala syikil aiman, maksudnya Nabi SAW kalau sudah sholat sunnah qobliyah subuh itu, beliau berbaring di sisi kanannya. Ya. Ada juga makna ittija, itu adalah meletakkan siku di tanah, melonjorin kaki ke sana. Ya. Sehingga memang bagian perut, paha, perut semuanya ini itu berada di sandaran gitu ya. Tapi kita ditopang dengan siku. Atau memang syikil aiman juga bisa bermakna seperti orang kalau mau tidur di sisi kanan dengan meletakkan tangan di pipi lalu berbaring sejenak. Tapi bukan tidur ya. Kalau hanya untuk menjalankan sunnah Nabi, sini dikatakan Nabi SAW berbaring di atas badan bagian kanannya hingga muadzin datang kepada beliau. Ya, jadi di sini maksudnya untuk menjalankan sunnah Nabi boleh kita sejenak ya berbaring seperti itu. Ada makna, ada pendapat sebagian ulama berhubungan dengan masalah kemungkinan karena Nabi sholat malamnya sudah mengambil waktu dan mungkin butuh istirahat, maka beliau beristirahat di waktu itu. Atau memang ada hikmah-hikmah lain kita tidak tahu. Apakah waktu itu tepat sekali buat kesehatan dengan orang berbaring sejenak sambil menunggu iqamah? Allahu a'lam. Yang jelas kita jalankan karena sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian kita tutup dengan hadits ini tentunya. Silakan kalau ada pertanyaan setelah ini. Hadits nomor 1180 dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, "Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazidu fi Ramadan wala fi ghairihi ala 11 rak'ah yusalli arba'an fala tas'al an husnihinna wa tulihinna." ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي 3 فقلت يا رسول الله أتنام قبل أن توتر فقال يا عائشة إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. Kata Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW tidak pernah sholat di Ramadan atau di luar Ramadan lebih dari 11 rakaat. Maksudnya sholat tahajudnya. Beliau sholat 4 rakaat. Jangan bertanya tentang panjang dan indah atau bagusnya. Kemudian beliau sholat lagi 4 rakaat. Jangan bertanya tentang panjang dan juga bagusnya. Kemudian beliau sholat 3 rakaat. Lalu saya bertanya, ya Rasulullah, apakah engkau tidur sebelum berwitir? Maka beliau menjawab, wahai Aisyah, sungguhnya kedua mataku tidur tetapi hatiku tidak. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Muslim atau muttafaqun alaih. Bagian diberikan tanda, nanti insya Allah kita akan lanjutkan di nomor 1181 di pertemuan akan datang ya. Sampai mungkin di akhir bab kita tidak tahu ya, bisa selesai atau tidak, di 1194. Jelas hadits ini memberikan pelajaran yang pertama Bapak Ibu sekalian kedudukan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, di mana beliau menceritakan tentang kejadian kondisi suaminya Nabi Muhammad SAW kalau di rumah, gitu ya. Pelajaran yang kedua, ulama berbicara dan membahas tentang masalah penyampaian Aisyah, Nabi SAW di Ramadan dan di luar Ramadan tidak pernah menambah lebih dari 11 rakaat. Nah di sini, apakah maknanya ini mutlak? Nabi nggak pernah sholat kurang atau lebih dari 11 rakaat? Ulama membahas. Jadi 2 pendapat. Pendapat yang pertama, ada yang mengatakan letterlet, seperti itu. Berarti memang Nabi di Ramadan, luar Ramadan memang cuma 11 rakaat. Nah, orang yang berpegang pada pendapat ini mengatakan kalau orang di Ramadan sudah sholat tarawih 11 rakaat, walaupun mau tahajud lagi sudah nggak bisa. Kalau dia sudah sholat 11 rakaat, dia nggak bisa lagi tahajud di malamnya. Yang penting jumlahnya 11 rakaat. Nah, seperti itu pendapat pertama. Pendapat kedua, dan ini lebih kami cenderung dengan pendapat kedua ini, yang mengatakan sebenarnya perkataan Aisyah ini bukan mutlak. Aisyah radhiyallahu anha menceritakan tentang apa yang dia tahu waktu Nabi di rumahnya. Ya. Karena Nabi berpoligami, maka Nabi setiap malam berpindah.
maka bisa saja di malam Aisyah, Aisyah bercerita, kalau di malamku, seakan-akan beliau mengatakan begitu, Nabi tidak pernah sholat lebih dari 11 rakaat. Tapi bukan berarti di malam yang lain beliau tidak sholat lebih ataupun kurang dari itu. Nah, terbukti ada juga riwayat yang lain, Nabi SAW itu sholat sampai 13 rakaat gitu ya. Kemudian pelajaran yang ketiga, ini juga menyebutkan tentang salah satu cara sholat malam Nabi. Tadi di hadis sebelumnya kan dibilangi oleh Aisyah mengatakan mathna mathna ya. Anas bin Malik ya berkata di hadis nomor 1178 kalau sholat malam Nabi itu 2 rakaat. Hadis Ibnu Umar maaf. Hadis Ibnu Umar di nomor 1177. Tapi di sini Aisyah mengatakan sholat malam Nabi 4 rakaat, 4 rakaat, 4 lalu witir 3 gitu ya. Berarti menandakan memang ada ya beberapa tata cara sholat malamnya Nabi SAW. Nah sampainya kepada kita tata cara ini, Bapak Ibu boleh pilih salah satu yang dirutinkan. Misalnya 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 4 rakaat selesai, witirnya 21. Anda mau rutinkan itu silahkan. Tapi coba lakukan walaupun sekali seumur hidup, divariasikan yang 2, 2, 2, 2, kemudian witirnya 3. Tanpa tahiyat pertama. Karena ini pernah juga dinukil dari Nabi SAW. Sesekali kerjakan juga 4, 4, 2, 1. Sesekali kerjakan 4, 4, 3. Ya, dengan satu kali salam ya. 4-nya satu kali salam. 4 satu kali salam. Witirnya satu kali salam. Itu yang disebutkan dalam hadis ini. Ya. Nabi SAW juga pernah 8, 2, 1. Ya. Pernah juga 8, 3. Pernah juga Nabi sholat 9 rakaat. Bahkan Nabi pernah sholat 11 rakaat sekaligus. Ya. Tetapi ini mungkin orang yang sudah rutin kerjakan sholat malam tidak jadi beban buat dia. Kalau Bapak Ibu baru seminggu 2 minggu sholat malam, jangan langsung 11 rakaat nanti lupa. Ini sudah rakaat ke-7 atau ke-8 nih. Kan ya. Jadi Anda mulai pelan-pelan. Tapi orang yang sudah rutin, apalagi dia mau membaca banyak ayat Al-Quran, biasanya dia tidak mau ada jedah tahiyatnya, maka dia lanjut terus. Ya. Itu bisa saja. Ya, itu bisa saja gitu ya. Kemarin waktu di Daurah kita ada acara sholat malam bersama, saya sengaja praktikin yang 11 rakaat. Sebab memang mungkin jemaah belum terbiasa. Maka saya coba ini loh, ada salah satu sunnah, contoh dalam sunnah kita lakukan. Walaupun sekali seumur hidup, minimal tercatat di buku amal kita pernah jalankan sunnah itu. Ya, supaya tidak monoton di satu jenis saja, maka semua bisa tervariasikan. Nah seperti itulah. Pelajaran keempat, tentang pentingnya seseorang melamakan sholatnya dan memperindah. Ya, dia menikmati setiap gerakannya, menikmati setiap bacaannya, semua itu ada nilai pahalanya. Dan jangan berikan peluang syaitan untuk mengurangi kadar pahala. Dengan tergesa-gesa di gerakan, tergesa-gesa di bacaan. Ya, coba nikmati setiap gerakannya dan yakin ada pahalanya. Juga nikmati setiap bacaan yang kita ucapkan. Makanya kami pernah berbagi tipsnya, kalau sholat sir pun kecilin suara, duhur dan asar tetap mengecilkan suara saja. Artinya suara tetap keluar tapi hanya kita yang dengar. Jangan baca dalam hati. Habis itu mata tertutup, ruangan gelap. Ya, Bismikallahumma amutu wa ahya, gitu ya. Ya. Selanjutnya pelajaran yang terakhir yang bisa kita ambil adalah bagaimana Nabi SAW memberikan kelebihan, bagaimana Allah memberikan kelebihan kepada Nabi SAW ya. Nabi itu kalau tidur, matanya tertutup tapi hatinya tidak tidur. Kalau kita kan semuanya tidur, gitu ya, tidak sadar udah. Tapi kalau Nabi tidak seperti itu. Jadi ada beberapa hal yang Nabi diberikan oleh Allah tidak diberikan untuk kita. Seperti contohnya ini, ya, Nabi SAW itu kalau mata itu tidur, tertutup, tapi beliau itu tahu apa yang sedang terjadi. Kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana juga beliau pernah menyampaikan kepada para sahabat, luruskan dan rapatkan saf kalian karena saya bisa melihat kalian dari depan. Nabi bisa tahu sementara jadi imam, siapa di antara makmum yang berantakan safnya. Itu kuasa Allah. Hadis tentang Isra dan Mi'raj, waktu ditanyakan oleh Abu Jahal, ya, dia mau mempermalukan Nabi supaya menceritakan memalukan Nabi. Bagaimana kau bisa ke Palestina sementara kau belum melihatnya? Maka Abu Bakar mengatakannya, Rasulullah ceritakan pada kami Masjid Aqsa. Maka Nabi SAW mengatakan, Allah pun membukakan untukku Masjid Aqsa seperti aku melihatnya. Maka Nabi ceritakan tentang pintu gerbangnya, gerbang-gerbangnya, tentang jendela-jendelanya detail. Sehingga orang-orang Quraisy yang pernah ke sana mengatakan, oh benar gitu ya. Sehingga mereka hanya membenarkan kejadian Isra dan Mi'raj. Dan cukup banyak masalah-masalah yang lain mungkin yang tidak ada dikhususkan, tidak ada kecuali dikhususkan untuk beliau saja, sallallahu alaihi wasallam. Kurang lebih seperti itu.
Baik, kalau ada pertanyaan silakan. Dikasih ke Fahmi kalau ada pertanyaannya, dikasih ke belakang. Kalau tidak ada pertanyaan, jangan maksa bertanya, ya. Saya punya waktu 6 menit lagi. Belum ada? Sesuai dengan tema ya. Dan sudah tahu syaratnya, jangan mengetes saya. Siapa judul dari media yang sudah masuk? Dari hamba Allah, seorang akhwat di Sulawesi 22 tahun, Sulawesi Tengah. Setelah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya ingin bertanya Ustaz tentang bagaimana jika kita sedang merasa mencari jati diri, seperti merasa bingung dan bertanya-tanya kenapa kita ibadah dan lain-lain. Padahal sebelumnya saya tidak seperti ini dan ibadah saja. Mohon bimbingannya karena saya sedikit kebingungan, ditambah banyak pikiran buruk yang jauh dari kebenaran, bahkan seperti mengatakan tidak ada Tuhan. Semoga Allah SWT merahmati Anda, keluarga dan semua kru. Yang pertama, semoga Allah kokohkan Anda, ini akhwat kita yang bertanya dari Sulawesi Tengah, di atas keimanan dan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Yang jelas ini yang kedua, waswas syaitan. Ya. Yang mengatakan Tuhan tidak ada, untuk apa beribadah. Ya. Sekarang kita balik bertanya, tanya diri Anda sendiri. Ya. Kalau tidak ada Tuhan, lalu siapa yang mengadakan semua ini? Siapa yang menggantikan siang malam? Siapa yang membuat pepohonan? Siapa yang menciptakan diri kita sendiri? Siapa yang menciptakan hewan-hewan? Terlalu banyak pertanyaan yang akan mengerucut kepada pasti ada Tuhan yang mengurusnya. Kelebihan kita sebagai seorang muslim sudah dipandu Tuhan itu satu, namanya Allah. Kata kuncinya la ilaha illallah, tidak usah capek-capek cari Tuhan lain. Dan potensi mengenal Tuhan ada. Makanya kata para ulama, orang-orang yang tidak mengenal Allah, potensi mengenal Tuhannya teralihkan kepada yang lain. Makanya mereka ada yang sembah patung, sembah pohon, cari Tuhan, sembah bintang, sembah dewa. Karena potensi itu ada, tapi mereka tidak tahu harus sembah siapa. Kita dipandu pada itu, ya. Kemudian kenapa kita harus ibadah? Pertanyaan yang lain, kalau tidak ibadah lalu apa yang kita kerjakan? Ibadah ini sangat luas. Anda bekerja mencari nafkah juga bisa dalam ibadah, Anda melayani suami, menyayangi istri ibadah, Anda mengurus anak ibadah, Anda bertetangga dengan baik dengan tangga Anda seorang ibadah, membantu orang susah ibadah, semuanya ibadah. Lalu kalau bukan untuk ibadah, untuk apa kita hidup? Kan begitu. Jadi itu semua waswas syaitan yang harus kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu a'lam. Dan yang kedua dari hamba Allah, satu lagi. Di Jakarta, bismillah, Ustaz izin bertanya, apakah boleh sholat tahajud sambil membaca Al-Quran di HP? Karena kadang lupa hafalan, lalu saya lihat HP. HP-nya saya taruh di tripod yang tinggi seperti mic. Jadi saya nggak perlu pegang HP saat membacanya, cukup geser ke halamannya. Apakah boleh seperti itu Ustaz? Sebatas ilmu kami boleh. Ya, sebatas ilmu kami boleh. Sudah kami sampaikan itu ya. Di sholat-sholat sunnah tidak ada masalah. Kami sudah tahu itu ada fatwa ulama berhubungan dengan masalah itu. Karena memang salah satu tujuan utama mendirikan sholat adalah membaca Al-Quran. Ya, saudara. Cek. Baik. Pertanyaan pertama Ustaz. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz mau bertanya. Kalau pada bulan Ramadan, jamaah sholat tarawih di masjid biasanya langsung sholat witir berjamaah juga. Kalau masih mau mengerjakan sholat qiyamul lail, apakah witirnya tidak usah ikut berjamaah Ustaz? Tidak ikut aja berjamaah witirnya, karena ada hadis Nabi SAW, siapa yang sholat ya, bersama imamnya sampai imamnya selesai, maka dicatat dia seperti sholat semalam suntuk. Kan begitu hadisnya. Kamu masih ingat ya? Jadi sholat tentang keutamaan sholat tarawih itu adalah salah satunya kata Nabi SAW, siapa yang sholat berjamaah bersama imamnya sampai imamnya selesai, maka akan dicatat baginya bukan cuma sholat tarawih itu, tapi seperti dia semalam suntuk sholat. Maka kejar keutamaan itu ya. Nanti kalau malam, Bapak Ibu mau bangun sholat tahajud lagi, tinggal tahajud tapi tanpa witir. Karena kata Nabi SAW tidak ada 2 witir dalam 1 malam. Ya. Baik, pertanyaan selanjutnya. Bismillah. Ustadz, apakah berpahala juga jika tahajud tidak tidur malam lebih dahulu, sekitar jam 1 atau jam setengah 2 pagi? Apakah boleh Ustadz? Boleh, nggak ada masalah. Bapak Ibu tidur dulu, tidak tidur dulu nggak ada masalah. Tapi kalau mau afdal, memang tidur dulu. Kita kan tadi bilang kejar afdalnya ya. Ya, afdal itu istirahat dulu, tidur. Ya. Makanya tentang sholat malamnya Nabi Daud begitu, istirahat, bangun sholat malam, istirahat lagi, baru sholat terakhir gitu ya. Sudah? Baik, yang terakhir mungkin saya baca ini.
Kalau yang belum sempat dibaca pertanyaan, mungkin kalau tidak sesuai dengan tema, mohon maaf karena saya ada pengajian lagi satu tempat yang lain. Tapi Anda tetap boleh ajukan. Nanti kami akan jawab ya. Dititipkan nomor handphonenya akan dijawab nanti insya Allah oleh tim kami nanti. Baik, dari seorang konsultan keuangan di Jakarta, seorang akhwat 29 tahun bernama Atik ya. Kemudian beliau salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz Khalid dan seluruh tim serta jamaah diberikan kesehatan dan dipanjangkan umurnya. Allahumma amin. Afwan bertanya Ustaz, mana yang lebih baik Ustaz? Solat ba'diyah isya 2 rakaat atau solat qiyamul lail? Jangan dibentrokin begini. Tetap solat-solat ba'diyah sendiri itu namanya sunnah rawatib. Solat malam juga tetap dikerjakan. Ya, jadi dua-duanya dikerjakan Bu ya. Saya biasanya habis solat isya itu solat sunnah tahajud 2 rakaat. Kemudian witir 1 rakaat. Kemudian tidur. Kalau malamnya bangun, saya sholat malam lagi. Kalau nggak bangun, saya sholat subuh aja. Itu bagaimana Ustaz? Apa yang harus diperbaiki? Jazakallah khair. Tetap ibu setelah sholat isya, ba'diyah dulu. Ba'da isya. Itu yang paling afdal. Ya. Karena itu yang dicontohkan Nabi SAW. Bahkan ini termasuk dalam 12 rakaat sehari semalam yang diberikan istana di surga kan. Kata Nabi SAW, siapa yang menjaga 12 rakaat sehari semalam, Allah akan bangunkan baginya istana di surga. Dijelaskan oleh Ibnu Umar tentang 12 rakaat tersebut. 2 rakaat antara azan dan iqamah subuh. Kemudian 4 rakaat sebelum duhur, berarti sudah 6. 2 rakaat sudah duhur, berarti 8. 2 rakaat sudah maghrib, berarti 10. 2 rakaat sesudah isya, berarti 12. Walaupun sudah kita jelaskan di bab-bab sebelumnya, sunnah rawatib masih ada tambahannya. Seperti tentang hadis siapa yang menjaga 4 rakaat dan sesudah, sebelum dan sudah duhur, Allah akan haramkan baginya api neraka. Kalau hadis pertama tadi, 4 rakaat sebelum itu dan 2 rakaat sudah duhur. Sekarang kita tambah 2 rakaat untuk mendapat keutamaan tambahan. Ada 4 rakaat sebelum asar. Ada sholat qobliyah dan qobliyah maghrib dan qobliyah isya. Ini semua masuk dalam sholat-sholat yang mendampingi sholat wajib ya. Maka ini dianjurkan untuk dikerjakan. Setelah itu Anda boleh sholat witir ya, sholat witir. Nanti kalau Anda bangun tengah malam tahajud saja tanpa witir. Allahu a'lam. Baik, sekali lagi teman-teman sekalian, bagi pertanyaan yang masuk di sini, tolong pahami, dicek yang masuk di WhatsApp kita di media. Ini semua dijawab nanti dari tim kami insya Allah. Tinggal Anda lampirkan nomor handphone Anda, kami akan coba jawab ya setelah kami diskusikan jawaban yang paling tepat. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gazwa TV. Gazwa TV kini hadir di TV satelit. Kita tentang ilmu agama ini lebih kita butuhkan daripada air pada saat kita sangat haus.